Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu transmisi energi listrik. Baiklah, yang pertama langsung saja ke transmisi energi listrik. Nah, di dalam transmisi energi listrik itu ada 4 bagian. Yang pertama ada beda potensial listrik, bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator listrik. Nah, yang ketiga itu ada prinsip kelistrikan pada saraf manusia. Sedangkan yang keempat ada karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang beda potensial listrik. Nah, beda potensial atau biasa disebut dengan tegangan listrik adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Nah, perbedaan jumlah elektron ini dapat disebabkan karena adanya penumpukan elektron pada satu sisi sumber arus listrik dan di sisi lain jumlah elektronnya itu lebih sedikit. Nah, dua benda yang mempunyai beda potensial itu dapat menyebabkan terjadinya arus listrik dengan syarat kedua benda tersebut dihubungkan dengan suatu penghantar. Nah, benda yang muatan listrik positifnya itu lebih banyak, maka dikatakan mempunyai potensial lebih tinggi. Sedangkan benda yang muatan listrik negatifnya itu lebih banyak, dikatakan benda tersebut mempunyai potensial lebih rendah. Oke, lanjut. Penyebab terjadinya beda potensial. Nah, beda potensial ini dapat muncul jika ada gaya magnet yang mempengaruhi benda yang memiliki muatan listrik. Nah, beda potensial juga dapat terjadi jika suatu rangkaian listrik disentuh oleh materi yang dapat menghantarkan energi listrik atau disebut dengan konduktor, sehingga elektron akan mengalir melalui materi tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa manusia dapat tersengat listrik jika menyentuh benda yang dialiri oleh listrik. Nah, efek dari aliran listrik ini saat tersengat ini tergantung besar kecilnya perbedaan elektron pada materi tersebut. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial itu adalah voltmeter. Pada saat pengukuran beda potensial listrik, voltmeter ini harus dipasang paralel dengan benda yang akan diukur. Nah, selanjutnya itu menghubungkan ujung yang potensial lebih tinggi ke kutub positif dan yang ujung potensial lebih rendah ke kutub negatif. Oke, selanjutnya ialah kita ke rumus beda potensial. Rumus beda potensial listrik ini adalah banyak energi listrik yang dihubungkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung penghantar. Hubungan antara energi listrik dan muatan listrik dan beda potensial listrik ini secara matematik dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan W per Q, dengan V sama dengan beda potensial listrik satuan volt, W sama dengan energi listrik satuan joule, dan Q sama dengan muatan listrik satuan coulomb. Nah, untuk selanjutnya kita langsung akan membahas mengenai bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator listrik. Oke, yang pertama ada konduktor. Apa sih itu konduktor? Konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan energi listrik, baik itu benda padat maupun gas. Nah, dalam dunia elektronika sering kita melihat instalasi rumah menggunakan kabel atau kawat tembaga untuk mengalirkan arus listrik. Nah, itulah salah satu fungsi dari bahan konduktor ini. Selanjutnya, contoh dari bahan konduktor adalah emas, tembaga, aluminium, besi, dan sebagainya. Perlu kita tahu bahwa emas adalah bahan penghantar listrik atau panas yang paling baik. Akan tetapi, karena hal yang mahal, maka tembaga dan aluminiumlah yang paling efektif dan efisien untuk dipakai. Penghantar yang bagus adalah yang memiliki tahanan jenis yang rendah. Selanjutnya ialah semikonduktor. Apa sih itu semikonduktor? Semikonduktor itu merupakan bahan yang berada di antara konduktor dan isolator. Nah, artinya bahan ini berfungsi sebagai penghantar atau sebagai isolator. Biasanya semikonduktor ini banyak kita temukan
pada komponen elektronika yang terbuat dari silikon dan germanium. Contohnya seperti transistor, dioda IC, dan sebagainya. Itulah mengapa transistor dalam pemasangannya itu tidak boleh terbalik-balik. Konduktansinya itu juga dapat berubah-ubah jika ditambahkan bahan atau materi lain di dalamnya. Baik, selanjutnya yang terakhir ialah ada isolator. Nah, isolator sendiri itu merupakan kebalikan dari konduktor, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oleh sebab itu, bahan yang terbuat dari isolator itu biasanya digunakan untuk penyekat atau pembatas bahan konduktor atau semikonduktor. Nah, seperti dapat kita lihat itu pada kabel yang dilapisi oleh isolator di luarnya. Hal ini sangat berguna agar kita tidak tersengat oleh arus listrik. Contoh bahan isolator adalah semisal ada karet, kayu kering, plastik, kaca, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada prinsip kelistrikan pada syaraf manusia. Langsung saja, sistem saraf itu terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf ini, sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Nah, saraf perifer ini adalah serat saraf yang mengirim informasi sensori ke otak atau ke medula. Spinalis ini disebut dengan saraf afren, sedangkan serat saraf yang menghantarkan informasi dari otak atau medula spinalis ke otot atau medula spinalis ke otot itu serta kelenjar disebut saraf efren. Sistem saraf otonom itu berfungsi sebagai pengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, dan kelenjar secara tidak sadar. Nah, sistem kelistrikan pada syaraf itu ditunjukkan dengan adanya kecepatan impuls serat syaraf yang berupa kemampuan menghantarkan impuls. Serat syaraf itu ada dua macam, yaitu ada bermelin dan melin. Nah, bermelin ini berdiameter Sistem kelistrikan pada syaraf itu ditunjukkan dengan adanya kecepatan impuls serat syaraf yang berupa kemampuan menghantarkan impuls. Nah, serat syaraf ini ada dua macam, yaitu ada bermelin dan melin. Nah, bermelin ini ukurannya itu berdiameter 1 mikrometer dengan kecepatan 100 meter per second. Nah, ini merupakan insulator yang baik dan memiliki kemampuan mengaliri listrik sangat rendah, sehingga aliran sinyal itu dapat meloncat dari satu simpul ke simpul lain. Sedangkan melin ini berdiameter 1 mm dengan kecepatan 20 sampai 50 meter per second. Oke, lanjut. Sel manusia ini dibungkus oleh sebuah membran yang diliputi oleh cairan logam kalium di bagian dalam dan cairan logam natrium dan klorida di bagian luar membran. Nah, sehingga ketika sel-sel ini bekerja mengirimkan sinyal berupa energi listrik, pada saat potensial listrik antara membran sel bagian luar dan dalam ini sama, maka sel itu tidak dapat mengirimkan lagi energi listrik. Nah, akan tetapi saat beda potensial listrik antara kedua bagian membran sel itu sama, maka tubuh manusia itu kembali memproduksi cairan logam kalium dan natrium dalam tubuh. Dan
terjadilah proses oksidasi sehingga elektron dari cairan logam kalium itu akan kembali bergerak menuju cairan logam natrium. Ketika elektron bergerak dari cairan logam kalium menuju cairan logam natrium, maka sel akan kembali bermuatan sehingga kembali menimbulkan beda potensial listrik antara keduanya. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya energi listrik pada sel-sel tubuh manusia yang tidak pernah habis. Oke, selanjutnya ada karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, lanjut. Suatu rangkaian listrik itu dapat disusun sebagai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri ini adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur arus listrik dari sumber arus listrik. Pada rangkaian seri ini semua lampu bersusun urutan. Pada rangkaian seri, bila satu lampu itu dimatikan, maka aliran listrik ini akan terhenti dan semua lampu juga akan mati. Nah, hal inilah karena rangkaian ini menjadi tidak tertutup. Nah, keuntungan dari rangkaian seri ini adalah besar kuat arus listrik yang tidak dibagi, sehingga lampu dalam rangkaian seri ini lebih terang. Nah, namun karena lebih terang dan menggunakan arus listrik yang besar, maka energi listrik yang digunakan pun juga lebih besar atau boros. Pada lampu yang diberi tenaga dari baterai ini menyebabkan baterai lebih cepat habis. Baiklah, barusan saya paparkan mengenai materi transmisi energi listrik. Nah, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.